Halo Pak Aris dan teman-teman, perkenalkan saya Luna Luvina dari kelas 12I nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu tentang resi. Jadi sebelum kita membahas resi lebih lanjut, kita perlu tahu nih, apa itu resi. Jadi, resi adalah orang terpilih yang memiliki kemampuan untuk menerima wahyu atau ilmu pengetahuan rohaniah dan mengajarkan ajaran-ajaran suci kepada orang lain. Jadi, wahyu ini merupakan bisikan dari Tuhan atau yang biasa saya sebut Ida Sang Hyang Widiwasa yang diturunkan ke bumi melalui resi. Nah, lalu saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh resi yang sangat berpengaruh di agama Hindu. Nah, menurut legenda ada resi yang bernama Resi Vyasa. Beliau merupakan putra dari Resi Parasara dan seorang gadis nelayan bernama Satyawati. Vyasa dilahirkan di sebuah pulau yang bernama Dwaipa, dan karena itu dia dikenal sebagai Dwaipayana Vyasa. Sama seperti ini gue nih, karena dia berasal dari Puri Loyola, maka dia disebut Ignatius de Loyola. Nah, si Resi Vyasa ini memiliki pengetahuan rohaniah atau wahyu yang mendalam dan memiliki dedikasi terhadap kebenaran atau yang biasa kita sebut dharma. Vyasa memiliki peran penting dalam menyelesaikan Mahabharata atau kisah yang sangat terkenal di legenda agama Hindu, yaitu epik besar yang mencakup kisah keluarga Kuru dan pertempuran besar di Kurukshetra. Nah, Vyasa ini merupakan penyusun dan penyair Mahabharata yang berisi ajaran-ajaran moral, filosofi, serta pandangan tentang keadilan dan tata cara hidup yang benar. Nah, selain menyusun kitab Mahabharata, Vyasa juga dikaitkan dengan penyusunan Weda. Jadi Weda ini secara umum dibagi 4, yaitu ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda untuk memudah pemahaman dan pengajaran. Nah, tentang definisi-definisi dari kitab ini akan saya jelaskan pada bagian karya-karya resi. Cerita tentang Resi Vyasa ini mencerminkan nilai-nilai seperti kebijaksanaan, pengetahuan, dan kontribusi besar terhadap warisan sastra dan spiritual dalam tradisi Hindu. Nah, selain Resi Vyasa, juga masih terdapat banyak sekali resi di dalam legenda agama Hindu yang memiliki peran yang sama besarnya. Seperti contohnya ada Sapta Resi, mereka merupakan 7 resi pertama yang menerima wahyu di bumi ini lalu menyebarkannya kepada manusia. Selanjutnya, saya akan membahas spiritualitas resi. Nah, spiritualitas ini menurut pandangan saya merupakan kegiatan spiritual resi yang menggambarkan spiritualitas resi di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah nilai dharma. Dharma artinya adalah kebenaran. Nah, resi ini memberikan ajaran etika dan moral, mendorong kebaikan, belas kasih, dan keadilan dalam tindakan dan hubungan manusiawi. Jadi, resi dalam kehidupan sehari-harinya memegang prinsip dharma, yaitu untuk senantiasa menyebarkan dan berperilaku sesuai dengan ajaran dharma. Yang kedua adalah menerima wahyu. Nah, resi dianggap sebagai penerima wahyu atau ilmu pengetahuan rohaniah yang diperoleh melalui keterangan spiritual yang membimbing mereka dalam pelajaran dan praktik keagamaan. Nah, jadi nggak sembarang orang nih bisa menerima wahyu atau menjadi resi. Harus orang-orang yang benar-benar menekuni agama dan mendalami agama yang dapat menerima wahyu. Supaya apa? Agar wahyu yang mereka terima dari Tuhan tidak disalahgunakan dan digunakan sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga adalah anti keduniawian. Spiritualitas resi melibatkan tekekunan dalam praktik pertapaan termasuk tapasya atau yang biasa kita sebut akesa, seperti puasa untuk mencapai disiplin diri dan kontrol atas keinginan duniawi. Jadi resi ini sangat menghindari hal-hal keduniawian agar dapat memfokuskan diri mereka dalam mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya, saya akan membahas Catur Weda Samhita atau yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah jenis-jenis Weda yang dikelompokkan oleh Resi Vyasa. Yang pertama ada Rigveda. Nah, Rigveda ini berisi tentang mantra-mantra pujian. Lalu yang kedua ada Samaveda, berisikan lagu-lagu pujian. Nah, Samaveda ini diambil dari Rigveda, namun tidak semuanya, dan itu pun dilagukan atau diberi nada. Selanjutnya ada Atharvaveda. Nah, Atharvaveda ini berisikan tentang black magic. Namun black magic yang dimaksud di sini bukan seperti ilmu santet untuk mencelakai orang lain atau ilmu-ilmu yang disalahgunakan. Namun Atharvaveda ini berisikan tentang ilmu-ilmu yang kami percaya sebagai umat agama Hindu untuk membantu kami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menangkal kami dari santet atau hanya sekedar belajar untuk memperdalam pelajaran Atharvaveda.
Yang terakhir yaitu Yajurweda, yaitu Weda yang berisikan tentang cara-cara pengobatan di zaman dahulu yang sesuai dengan anjuran Weda. Nah, Yajurweda ini juga di zaman sekarang masih banyak digunakan loh untuk dokter-dokter di Amerika atau di Eropa. Nah, Yajurweda ini berisikan tentang berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit dalam cara alternatif atau di luar medis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang makna hidup Resi. Jadi, Resi ini tujuan hidupnya untuk ngapain sih? Nah, jadi yang pertama terbebas dari punarbawa. Nah, punarbawa ini mungkin bahasa yang lebih umumnya adalah reinkarnasi, jadi kelahiran kembali. Nah, kenapa orang itu bisa reinkarnasi? Menurut agama kami, orang reinkarnasi itu untuk menebus dosa-dosanya di kehidupan yang sebelumnya atau yang biasa kita sebut karma. Nah, Resi ini hidup untuk menebus karma-karmanya sehingga mereka tidak perlu melakukan reinkarnasi dan mencapai yang namanya moksa atau menyatu bersama Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua merupakan pendidikan dan pengabdian. Jadi Resi ini mengajarkan ajaran agama Hindu kepada anak-anak muda, orang-orang yang terpinggirkan, dan masih banyak kaum-kaum yang lainnya. Serta ia juga mengabdi kepada pura, kuil untuk sebagai wujud spiritualitasnya terhadap Tuhan. Yang terakhir adalah upacara keagamaan. Jadi Resi ini sangat membantu umat-umat dalam melaksanakan upacara keagamaan. Contohnya seperti ngaben atau upacara-upacara persembahyangan yang umum kami lakukan. Seperti upacara saat Kuningan, Galungan, Pagerwesi, dan Purnama. Hiyata anam tata manam hiyata manam tata tantra hiyata tantam tata kriya. Apa yang Anda makan mempengaruhi pikiran Anda. Apa yang ada di pikiran Anda mempengaruhi tindakan Anda, dan tindakan Anda menentukan nasib Anda. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Om Santi 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 Om.